Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta terlebih dahulu kita bayangkan, jika Allah menghendaki kita sukses dalam kehidupan dunia ini, tahu dari mana kita bahwa kesuksesan kita itu merupakan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala atau justru menjadi istidraj bagi kita. Istidraj itu adalah kita diulur-ulur, semua hak kita di dunia diberikan, tapi sebenarnya itu adalah bencana buat kita. Karena kita semakin sukses, semakin lupa, semakin lalai, akhirnya dosa semakin banyak, dan tiba-tiba Allah mencabut semuanya, dan kita di akhirat tidak mendapatkan apa-apa lagi. Mendingan tidak usah. Jadi kita harus memastikan bahwa kalaupun Allah memberikan kita bagian di dunia ini bukan dalam kondisi istidraj. Maka saudara sekalian, untuk bisa menjawab hal tersebut, kita harus lebih dahulu menjawab pertanyaan, lantas untuk apa kita berusaha? Untuk apa kita bisnis? Untuk apa kita sukses di dunia? Sukses dalam tanda petik ya. Itu harus clear dulu jawabannya. Maka untuk itu saya mengajak kita mentadaburi dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Hadid ayat 20. Baik, kita harus lebih dahulu memahami dengan benar apa itu hakikat kehidupan dunia yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 21-20. Kita sambil ngi'rab ya. I'rab ini adalah apa? Ya, i'rab itu ya gampangnya i'rab itu nahwu sorof. Kalau dahulu itu Quran itu nggak ada harkatnya. Nah, dengan kita tahu nahwu sorof kita bisa mengharkati Al-Quran tapi sekaligus bisa memaknainya. Nah, terus kalian mari kita renungkan firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Singkat saja karena ayatnya cukup panjang. I'lamu, ketahuilah, ini fi'il amr atau kata kerja perintah yang ada waw jama'. Jadi perintah kepada kita semua untuk kita memperhatikan yang berikut ini. Apa itu? Nah, ini sambil kita nikmati. Ngi'rab itu indah sekali, nikmat banget kalau kita sudah bisa menjiwai. Anama, sudah sekalian, dari dua kata, anna dan ma. Dia ini disebut dengan adatu hasr atau kata yang membatasi definisi selanjutnya gitu. Jadi kalau kita mengenal ada kata annama atau innama, innama biasanya di awal kalimat, tapi kalau annama di tengah kalimat. Misalnya innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya yang namanya orang beriman itulah yang bersaudara. Nah, begitu itu namanya adatul hasr. Atau innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu dan seterusnya. Jadi kalau ini diartikan adalah annama itu, ketahuilah bahwa annamal hayatud dunia, subjeknya atau mubtada'nya adalah al hayatu, kehidupan, ad dunia ini penjelas atau naat, kehidupan dunia. Ketahuilah yang namanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah, nah itulah pengertian dari adatu hasr. Ketahuilah bahwa yang namanya kehidupan dunia itu tidak lain adalah apa? Nah, di sini predikatnya atau khobarnya itu laibun, lahun, wazinatun, watafakhurun. Itu disebutnya kalau dalam bahasa Arab dia ma'tuf dengan laib. Jadi sama-sama posisinya. Bahwa kehidupan dunia itu laibun, walahun, wazinatun, watafakhurun, dan watakasurun. Apa sih kehidupan dunia itu yang kita sekarang sedang alami Bapak Ibu sekalian? Ini coba nanti perhatikan begitu indahnya Al-Quran menyampaikan dengan pas apa itu kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan itu pertama laibun. Laibun dari kata laiba yal'abu laiban yang artinya permainan. Ya, permainan. Kemudian walahun. Walahun itu sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang apa ya, yang nggak ada manfaatnya, mubazir ya. Wazinatun, wazinatun ini perhiasan. Watafakhurun, nanti lanjut. Sesungguhnya ini semua menggambarkan kehidupan kita, saudara sekalian. Ini menggambarkan perjalanan hidup kita. Apa itu? Ya kalau laibun tuh anak-anak ya, semuanya permainan, semuanya dibuat main. Walahun ini udah remaja,
apa main game kan sesuatu yang tidak bermanfaat, trek-trekan, ikut Jackmania, itu kan walahun semua itu, kongko-kongko. Wazinatun udah mulai kerja, udah mulai punya duit, beli perhiasan, beli motor, beli jam tangan dan seterusnya. Wazinatun. Watafakhurun, nah ini sudah lebih sukses lagi. Ini dari kata tafakhara yatafakharu tafakhuron, dari wazannya tafa'ala yang artinya saling. Jadi tafakhurun ini adalah saling bermegah-megah. Nah, jadi nggak mau kalah. Yang temennya pakai Vario, dia pakai yang lebih besar lagi. Nah, gitu. Temennya punya TV 40 inci, dia bikin 48 inci. Dan seterusnya. Nggak mau kalah, bermegah-megah. Bainakum, di antara kamu. Watakasurun. Watakasurun, dari kata takasaro, ya takasaru, takasurun. Sama juga ini tafa'ala juga. Yang artinya apa? Yang artinya berbanyak-banyak. Jadi berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak. Kita ingat kalau takasur ini ada surah At-Takasur. Ya. Fil amwali wal aulad. Berbanyak ini merupakan penjelasan dari takasur. Jadi berbanyak-banyak dalam harta dan anak-anak. Ini bentuk jamak ya. Jadinya adalah harta dan anak yang banyak. Nah itulah kehidupan dunia. Pas banget yang Allah gambarkan, saudara sekalian. Lantas apa petunjuk dari Allah? Apa hakikat kehidupan dunia ini? Kama sali goisin, kafnya kaf harful jar, kemudian masali di sini mubtada'nya mahdhuf, jadi mubtada'nya nggak ada. Dia khobar, dia predikat, subjeknya nggak ada. Subjeknya itu adalah hayatud dunia. Jadi kalau kita artikan kehidupan dunia itu seperti masali perumpamaan goisin hujan mudhof ilaih. Jadi seperti perumpamaan hujan. Dunia itu seperti perumpamaan hujan. Hujan yang bagaimana? Nah ini naatnya, penjelasannya adalah a'jabal kufaro nabatuhu. A'jaba af'ala, ini fi'il madhi. Yaitu apa? Kalau naat berarti pakainya yang. Hujan yang mentakjubkan, mengagumkan. Al-kufaro ini petani, dia objek ya, nabatuhu fa'ilnya, inilah yang mencengangkan. Jadi seperti hujan yang tumbuh-tumbuhannya mencengangkan para petani. Hujan turun, tumbuh-tumbuhannya itu tumbuh lebat mencengangkan para petani. Semuanya takjub, luar biasa, hebat. Itulah dunia. Tapi sunatullahnya akan terjadi apa? Summa yahiju. Berikutnya adalah mengering. Jadi kata haja yahiju, dia akan menjadi kering, kemudian fatarohu, kamu akan melihatnya, melihat dunia tadi, apa musfarro. Musfarro ini adalah dari kata isfarro, yasfarru, musfarron, yang artinya adalah menguning. Kalau kita suka ke mana, keluar ke Eropa atau Timur Tengah, itu ada saffron. Ya, ini musfarron. Dia kemudian menguning, kering kuning, habis. Itulah hakikat dari dunia. Summa yakunu hutoma. Kemudian dia menjadi hutoma. Hutoma itu hancur. Tapi hutoma juga artinya apa? Reruntuhan, puing-puing. Terus sekalian, saya mengajak kita berpikir ya. Sekarang kita mencari dunia, mengejar dunia. Tahukah kita bahwa kita dengan upaya yang amat sangat luar biasa mencari dunia itu, nggak lepas dunia itu akan kita pergunakan hanya buat 3 saja. 3. Ujung-ujungnya jadi 3 saja. Yang pertama, kita makan enak, seenak apapun, semahal apapun. Kita makan buffet yang harganya sekali makan 7,5 juta, ujungnya yang pertama apa? Kotoran, jadi kotoran. Jadi yang kita perjuangkan ini, yang kita capek, lelah sampai mati-matian ini jadi 3 saja. Pertama jadi kotoran, apapun yang kita makan jadi kotoran. Yang kedua, yang kita bangun, yang kita miliki, yang kita beli, semuanya jadi rongsokan. Jadi hutoma tadi, reruntuhan. Yang ketiga, kalau enggak apa? Ada ibu-ibu facial, bayar mahal, ya, body care segala macam, jaga kecantikan. Semuanya jadi mayit, jadi bangkai. Jadi kalau enggak jadi kotoran, jadi bangkai, jadi mayit. Nah, maka kalau kita mencari dunia hanya untuk 3 hal tersebut, rugi. Benar-benar rugi. Itu harus dulu nempel di kepala kita, saudara sekalian.
Jangan sampai ketika kita mencari dunia, justru dunia itu malah menghambat hisab kita nanti. Dunia itu menjadi masalah bagi kita di yaumil akhir. Nah, maka kita lanjutkan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini sejatinya wa fil akhirati adzabun syadidun, dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Mubtada'nya itu azab. Fil akhirah di sini adalah khobar yang dikedepankan, khobar muqaddam. Jadi predikatnya ditaruh di depan, subjeknya di belakang. Adzabun itu adalah subjek, syadidun penjelasnya. Jadi di akhirat itu ada azab yang pedih, tapi di sini ada waw atof. Ya, ada waw atof, wa tu waw atof, jadi setara di sini antara adzabun syadid dengan berikutnya apa? Wa maghfiratum minallah. Jadi di akhirat itu ada pilihan, ada azab yang pedih, ada ampunan dari Allah, waridwan dan keridhaannya. Dan terakhir kita persingkat saja, ini perhatikan dahsyat kalimat yang luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di situ ada illa sebagai adatu hasr, apalagi dikombinasikan dengan ma di depan. Jadi seperti la ilaha illallah. Ya, ma-nya itu nafiah sama dengan la. Ini ada illa. Artinya apa? Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kesenangan yang melalaikan atau menipu. Itu saudara sekalian, itu yang harus kita pahami dahulu. Maka kemudian lihat apa konsekuensinya. Maka setelah kita memahami hakikat kehidupan dunia tadi, itu sabiku. Sabiku ini fi'il amr. Akibatnya kita harus berlomba-lomba, musabaqah. Falyatana fasil mutanafisun. Wasari'u wasabiku. Jadi memahami kehidupan dunia tadi akhirnya menjadikan apa? Produktif. Ila apa? Magfiratin. Saudara sekalian, saya sudah bukan baca tapi explore berbagai kitab tafsir. Hampir semuanya yang mengatakan yang disebut dengan magfiratin di sini apa intinya? Amal soleh. Karena amal soleh itulah yang membawa kepada surga. Jadi pemahaman dunia yang tadi harus melahirkan produktivitas, melahirkan amal soleh. Wa magfiratin mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya ka'ardis sama'i wal ard, seluas langit dan bumi. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli, yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah Allah berikan kepada yang merupakan fadilah yang diberikan kepada yang Allah kehendaki. Semoga kita termasuk yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Kita tahu bahwa kita ini kalaupun mau mencari dunia, Bapak Ibu sekalian, itu adalah harus kita sadari wasilah kita untuk mencari akhirat. Niatkan begitu. Mungkin sharing ya pengalaman saya pribadi. Saudara sekalian, jadi saya sekarang di HNI itu pun juga niat awalnya bukan buat mencari buat diri sendiri, bukan. Jadi ketika saat itu HPA yang lama itu hancur, ya, maka kami bertiga, saya, Ustadz Muslim Yatim, dan Ajid Muhsin, Ajid Muhsin, punya tim buat menyelamatkan ini. Mikirnya bukan untuk sendiri, bukan buat sendiri. Tapi gimana bahwa ini sebuah niatan yang sangat baik ini, orang-orangnya masih punya cita-cita yang besar ke depan, jangan sampai mati. Maka kita waktu itu mencoba mencoba melakukan langkah-langkah buat menyelamatkan. Niatnya bukan buat itu. Tapi kemudian Allah mudahkan. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, tahun 2012 ya, ketika awal itu berdiri, saya melazimkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu saya baca terus. Ya subhanallah, ternyata doa itu sekarang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, makbul. Apa doanya? Dan doa itu bukan buat diri sendiri. Saya cuma berdoa begini, Allahumma ja'alni khazainaka fid dunya. Ya Allah, jadikanlah aku khazin. Khazin itu bendahara. Bendaharamu di dunia. Saya doanya begitu. Saya nggak mikir, saya yakin aja kalau udah jadi bendaharanya Allah itu menyalurkan rizki Allah kepada makhluknya, bagi-bagi rizki Allah. Nggak usah mikir diri kita sendiri, dah nggak usah. Kalau soal kesejahteraan sendiri itu konsekuensi aja itu.
nggak usah jadi sebuah hal yang utama. Itu saya doakan, dan subhanallah, dengan tataran tertentu sekarang, itu bukan sejak 2004, sejak awal-awal, semua yang saya peroleh, misalnya saya ceritakan lagi bahwa saya dulu terlibat di dakwah ya di Pulau Sumatera, sering jauh lah di Pulau Sumatera. Saya kenal dengan seorang ikhwah dalam dakwah, namanya Ahelmi, kerjanya di Garuda. Karena saya kenal dalam dakwah tersebut, kenalnya waktu itu pun ngobrolnya dalam perjalanan dakwah, sedang jauh lah. Kalau dulu nggak ada pesawat, belum ada pesawat, mahal sekali, masih jalan darat semua. Saya ketemu Ahelmi bilang, Agung itu masuk takaful, nanti insya Allah kita bantu, ada kakak saya di sana. Saya masuk takaful. Kenapa saya bisa masuk takaful saat itu? Karena kenal dengan seorang aktivis dakwah. Jadi saya masuk takaful karena dakwah. Nah, saya masuk dari kepala seksi bawah, naik kepala bagian, naik kepala divisi terus sekalian. Dan kemudian waktu itu ada seorang besar yang namanya Pak Iwaswaka saat itu. Orang yang dulunya Direktur Utama Dana Reksa, Direktur Utama Satelindo, sekarang Indosat ya. Dan udah malang melintang luar biasa, akan mendirikan sebuah perusahaan yang sangat khusus, yang sangat spesial, yang luar biasa, yang gajinya besar dan lain-lain pada waktu tersebut, tahun 1998. Saya waktu itu umur masih 32 tahun sekalian. Nah, maka kemudian saya ikut tesnya, ikutan suatu pelatihan yang namanya CEO training 3 bulan, dipilih dari situ yang terpilih, yang terbaik. Nah, saya yakin saya nggak termasuk yang terbaik, saya bukan yang terbaik. Tapi waktu itu Pak Iwaswaka itu punya sekretaris, sekretarisnya namanya Rofik Hananto, mungkin kenal ya, sekarang anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 5. Nah, beliau ini sekretarisnya Pak Iwaswaka, bisikin Pak Iwaswaka, Pak Iwa itu orang bagus tuh, namanya Agung Yulianto, terima aja. Mungkin begitu. Jadi saya masuk dan mendapat gaji yang besar sekali pada tahun 99-98 tersebut. Itu adalah karena seorang, mungkin bisikannya Pak Rafiq Hanat, tapi karena dakwah juga. Semua perjalanannya karena dakwah. Jadi intinya ada pasal sekalian, intinya adalah agar kita sukses, jangan berpikir saya dapat apa. Tapi berpikirlah saya bisa memberi apa. Sekarang yang terjadi yang namanya paradoks marketing. Antum ingat dulu ada Google, ada Yahoo. Mana lebih dahulu? Yahoo. Yahoo yang lebih dahulu, yang memunculkan yang dulu disebut dengan apa era.com dahulu, itu yang luar biasa, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Yahoo fiturnya pelit, medit, ngasihnya cuma dikit, hitung-hitungan, satu page itu banyak iklan-iklannya. Kalau Google enggak. Google berpikiran memberi, space-nya lebih tinggi, dan seterusnya, banyak iklan. Apa yang terjadi? Yahoo turun terus, Google naik terus. Jadi siapa yang banyak memberi, dia itu akan yang mendapatkan keuntungan di sini. Jadi semakin banyak memberi, semakin dia akan sukses. Hal jazaul ihsan illal ihsan, itu konteksnya di situ. Nah, jadi memberi. Saya ingin kita mengkaji tentang infak sedekah, pasti udah banyak kajiannya. Saya nggak ingin buka lagi di sana, tapi saya mengajak kita untuk merenungi sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ini surah At-Tolak ayat 7. Ini ada perintah buat berinfak. Memang saudara sekalian, sejatinya ayat ini itu perintah untuk seorang suami kepada istri yang ditolak. Sejatinya itu. Tapi ketika saya baca di beberapa kitab tafsir, saya jumpai di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir, itu dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi Amirul Mukminin, beliau melihat Abu Ubaidah itu hidupnya sangat sederhana, makannya seadanya banget, pakaiannya kasar, pakaiannya masih dari bahan yang kasar. Maka kemudian Umar bin Khattab mengutus seseorang membawa uang 1.000 dinar. Nih, kasihkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dan coba lihat, Abu Ubaidah menggunakan uangnya buat apa? Kata Umar bin Khattab. Maka kemudian datanglah utusan kepada Abu Ubaidah menyerahkan uang 1.000 dinar.
terus dimata-matai. Ini 1.000 dinarnya buat apa? Ternyata Abu Ubaidah membeli makanan yang lebih enak, kemudian membeli pakaian buat dirinya. Nah, sebagiannya diinfakkan lagi sama Abu Ubaidah. Tapi tentu sebagian yang jauh lebih kecil ya. Maka kemudian utusan tadi mendatangi Umar bin Khattab dan Umar mengatakan membaca ayat ini. Liyunfiq du sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu. Apa artinya liyunfiq? Di sini ada lam. Lam ini adalah lamul amr, lam perintah diikuti oleh fi'il mudhari, ya. Liyunfiq, hendaklah berinfak, hendaklah berinfak du sa'atin, ya. Orang yang punya kemampuan. Nah, kata Umar bin Khattab, saya nih, du sa'atin itu saya punya kemampuan. Hendaklah berinfak min sa'atih, dari kemampuannya. Jadi ngasih 1.000 dinar itu pantas. Makanya kalau biar kita pantas jadi orang kaya, kalau kita jadi orang kaya, infaknya tuh harus pantas jadi orang, sebagai infaknya orang kaya. Jangan orang kaya infaknya gayanya gaya orang miskin, nah itu nggak pantas. Ya. Jadi kalau infak 1.000 dinar, nah itulah Umar bin Khattab. Tapi kemudian Umar bin Khattab melihat dikasih uang Abu Ubaidah, dia berinfak juga. Itulah waman kudiro alaihi rizkuhu, dan barang siapa kudiro. Kudiro ini fi'il madi majhul. Jadi nggak disebutkan siapa pelakunya. Waman kudiro. Tentunya pelakunya adalah Allah. Ya. Barang siapa yang disempitkan alaihi atasnya rizkuhu, rizkinya. Nah, karena tadi fa'ilnya tidak ada, ya, maka rizkuhu ini kan kalau bahasa Indonesia objek, tapi dia dalam kalimat majhul ini menjadi pengganti fa'il. Jadi naibun fa'il, ya. Jadi, maka dia marfu, dia domah. Domahnya dipegang sama rizkuhu. Jadi barang siapa yang disempitkan atasnya rizkinya, fal yunfik, maka berinfaklah. Coba. Rizkinya lagi sempit disuruh infak. Masuk di akal enggak? Jadi kalau kita lagi ada yang kesulitan nih, bisnis nggak jalan, apa susah, infak. Kok begitu? Nah, mimma atahu Allah, dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya menurut kemampuannya, ya. Kalau hartanya sedikit, ya infaknya lebih sedikit. Itu atahullah itu pakai fi'il madi, yang telah Allah berikan kepadanya. Lu berat dong. Tunggu dulu. Ini rahasianya luar biasa, saudara sekalian. Mari kita lihat, ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya, sebatas apa yang telah diberikan, Allah berikan kepadanya. Nah, lihat, kalau kita mampu dalam kondisi sempit malah berinfak. Infak di sini nggak mesti harta, infak tenaga, infak perhatian. Orang sedekah, senyum saja sedekah, tabassamu kali wajhil akhi sodakotan. Ya, kita berikan yang terbaik. Ya, harta juga nggak jadi masalah, kita menurut kemampuan kita. Apa kata Allah kalau kita melakukan yang demikian? Perhatikan, ini dahsyat, saudara sekalian. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusro. Ada sa di situ. Sa itu harful istiqbal. Jadi huruf yang menunjukkan akan terjadi dalam waktu dekat. Jadi harful istiqbal itu ada sa, ada saufa. Sa itu lebih dekat lagi. Jadi kalau kita dalam keadaan sulit malah berinfak, berbuat baik kepada orang lain, Allah akan jadikan ba'da usrin, sesudah kesulitannya, yusro, kemudahan. Kesulitannya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kemudahan. Percaya apa enggak? Nah, itu dahsyatnya logika langitan tuh begitu. Ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam alam nasrah itu inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ini ba'da usri yusra. Subhanallah. Masa sekalian, yang pertama ini adalah, jadi kita ini tadi tahu, ya, apa yang memotivasi kita buat bekerja, yaitu akhirat. Itu dulu. Jangan sampai kita sekuler. Pokoknya dunia yang kita kejar, tidak. Akhirnya apa? Kalau kita tidak punya pemahaman hakikat dunia yang benar, kaki kita ini nggak kokoh nginjak di bumi ini. Dapat harta sedikit, goyang kakinya.
Dapat jabatan sedikit, lupa diri. Ya kan? Itu masalahnya. Baru menjadi kepala daerah, berapa banyak jujur kader menjadi kepala daerah, kemudian justru dia larut dan dia lupa dengan tugas atau amanah di awalnya. Nah, kemudian yang kedua berarti apa? Prinsip daripada kita bisa sukses di dunia ini, dalam bisnis dan segala macam, banyak memberi. Karena apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan itu prinsip. Bahwa kita nggak usah nanya kita dapat apa. Kita memberi saja, kita berbuat baik saja. Soal kita dapat apa itu keniscayaan, itu janji Allah Subhanahu wa taala, itu prinsipnya. Coba sekarang kalau dikatakan bahwa orang banyak ngomong cari kerjaan sekarang susah, ya kan? Apalagi sekarang banyak PHK. Yang kerja pun dibayar cuma 50%, bahkan di Garuda itu yang dibayarnya cuma 10-40%. Cari kerja susah, cari kerja susah. Siapa bilang? Yang susah, yang salah itu paradigmanya. Kenapa? Karena mikirnya kerja itu buat apa? Cari duit. Itu masalah. Lu harusnya gimana? Sekarang saya kasih sebuah gambaran. Anda seseorang yang memang mau berbuat. Jadi bukan cari kerja kita. Kita mau memberi, kita mau berkarya. Nah, siapa yang mau yang akan berbahagia menerima karya saya? Ada sebuah perusahaan, kita cek, perusahaannya cakep, produknya bagus, tapi kok omsetnya nggak gede-gede ya? Kita analisa semuanya, pakai SWOT, pakai segala macam, dapat, dia kelemahannya di sini nih. Ini saya yakin saya bisa meningkatkan omsetnya. Kita datengin direksinya. Saya bilang, Pak, ini perusahaan Bapak, ini produk Bapak, saya sudah melakukan analisa, saya yakin saya bisa meningkatkan omset 3 kali lipat dalam 1 tahun. Dan Bapak nggak perlu bayar saya. Kalau targetnya tercapai baru bayar saya, atau boleh sekian persen kita profit sharing saja. Kira-kira coba si perusahaan yang lagi kesulitan tadi senang nggak perlu ngeluarin duit, nggak perlu bayar gaji, diterima nggak? Diterima. Jadi selama kerjaan akan sulit selama cara berpikirnya salah, cara berpikirnya cari gaji. Ini logika Allah Subhanahu wa taala, logika Islam. Bahwa kita ini mau sukses dalam bisnis apapun, saudara sekalian, berpikirnya memberi apa yang bisa saya beri. Terus begitu lakukan. Maka insya Allah itu kita akan mudah untuk meraih kesuksesan. Kedua berarti adalah kita perbanyak untuk semakin produktif, amal soleh, berinfak, sodakoh, dan seterusnya. Ini ada hadis as-sodaqatu turaddul bala'a wa tutawwilul umur. Nah, bahwa sodakoh itu menolak bala dan memanjangkan umur. Nah, yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara sekalian, yang bisa kita lakukan, ini pun sudah kami lakukan. Jadi waktu HNI itu baru berdiri beberapa tahun, ada pengusaha-pengusaha ikhwah yang kaliber atas ya, suka berkumpul, saling sharing. Nah, ini enak punya teman-teman yang sehati, sejiwa, sejalan. Dan kami waktu itu punya program karena yakin bahwa ada kunci sukses yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah istighfar. Istighfar itu dahsyat. Maka kami pada waktu itu, saudara sekalian, komitmen para peserta, para ikhwah yang pengusaha tadi, beristighfar dalam sehari 2.500 kali. Masya Allah. Dan itu dimutabaah macam odot. Dan ini kami laksanakan terus sampai sekarang. Saat ini di HNI ada direksi, ada manajer, ada supervisor. Nah, sekian orang itu kita mutabaah setiap hari, itu istighfar minimal 1.000 kali. Jadi mutabaahnya macam odot. Kenapa istighfar begitu penting dan apa kaitannya sama dunia ini, saudara? Wah, dahsyat. Yuk kita lihat ayatnya ya, surah Al-Anfal ayat ke-33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Di sini ada ma nafiyah, ada kana. Jadi ini isim kana tapi yang menegasikan. Jadi artinya adalah sekali-kali Allah tidak akan. Wa ma kana Allahu. Habis kana pasti isimnya, isim kana itu pasti marfu' dhamma. Ya. Maka kana Allahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan sekali-kali tidak akan Allah itu liyu'adzibahum fi'il mudhari itu mengazab mereka. Allah tidak akan mengazab mereka. Mereka siapa? Penduduk Mekah.
Penduduk Mekah nggak akan diazab. Kenapa? Wa anta fihim. Sedangkan ada Rasulullah bersama penduduk Mekah. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika itu Abu Jahal mengatakan bahwa kalau memang Al-Quran itu benar, coba azab kami dengan menjatuhkan batu-batu besar ke atas dari atas kami. Maka turunlah ayat ini. Jadi nggak akan Allah mengazab ketika ada Rasulullah bersama dengan kita. Nah, cuma Rasulullah udah nggak ada. Kita baca berbagai kitab tafsir, ada dua hal yang bisa mencegah azab kepada sebuah kaum, yaitu yang pertama adalah ada Rasulullah, dan Rasul sudah nggak ada. Jadi sekarang tinggal satu lagi nih, yaitu wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan sekali-kali Allah tidak akan mu'adzibahum. Kalau tadi liyu'adzibahum itu fi'il mudhari, ini mu'adzibahum dia isim fa'il. Ya, mu'adzibah. Mu'adzibah dari kata adzaba. Dan sekali-kali Allah tidak mu'adzibah isim fa'il berarti merujuk kepada Allah. Allah yang mengazab. Tidak akan mengazab mereka wahum yastaghfirun, sedangkan mereka yastaghfirun senantiasa beristighfar. Jadi istighfar ini dahsyat. Dia bisa menolak azab. Berarti bagaimana kita bisa keluar dari azab yang sekarang ini, bala atau wabah yang sekarang ini? Perbanyak istighfar. Jadi saya menyarankan, kami juga insya Allah di grup pembinaan, dalam grup pembinaan saya itu ada juga mutabaahnya istighfar 1000 kali juga. Saya menyarankan coba kita semua untuk mentargetkan ini. Tentunya yakin itu efeknya akan cepat sekali istighfar itu. Kenapa, saudara sekalian? Iya, kita berdoa gimana bisa dikabulkan, sedangkan kita masih banyak maksiat dan dosa. Maksiat dan dosa ini akan menghijab doa kita nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat dan dosa ini dihilangkan dengan istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ya. Faqultu itu fi'il madhi, perintahnya istaghfiru. Ya. Istaghfiru, mohon ampunlah, mohon istighfarlah rabbakum kepada Rabbmu, innahu sesungguhnya ia Allah kana ghafaro. Ada taukid inna, ada kana, ya, ada khobar kana juga ghafaro, yang maha pengampun. Nah, kalau kita istighfar, Bapak sekalian, apa dapatnya? Apa? Yursilis sama alaikum midroro. Ya, Allah akan mengirimkan hujan yang lebat yang membawa rizki. Wayum didekum, lihat wayum didekum. Ngomong-ngomong, kenapa wayum didekum? Dalnya sukun. Ya, fi'il mudhari sudah jelas ya, karena ada huruf mudharaahnya yaitu ya, wayum didekum. Tapi kenapa dia majzum? Nah, karena wayum didekum ini maktuf kepada yursilis sama. Yursil juga dia sukun juga. Yursil as-sama. Nggak bisa dibaca begitu kan, maka dibacanya yursilis sama. Tapi dia majzum juga, yursil. Kenapa sekarang ini dua-duanya majzum? Karena ini adalah jawab daripada istighfar. Nah, itu. Jadi Allah menurunkan hujan yang lebat dari langit, wayum didekum, dan memperbanyak di amwalin harta, wabanin dan anak-anak. Kenapa? Jawab daripada istighfar. Kalau dengan nahwu shorof itu akan jauh lebih mantap kita memahaminya. Ya, itu dahsyat. Jadi udah deh, antum coba istighfar yang rutin, terserah, karena ini termasuk wirid mutlak, artinya yang nggak ada batasan jumlahnya. Ada memang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istighfar 70 atau 100 kali, ya, tapi itu bukan batasan. Yang kesimpulannya kalau dalam wirid istighfar diantaranya yang wirid mutlak ini semakin banyak semakin baik. Insya Allah saudara sekalian, maka itu akan terbukalah banyak hal yang keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Udah, 3 itu dulu yang menjadi modal kita dalam berbisnis atau dalam ekonomi ke depan. Nggak usah banyak-banyak, karena kalau itu antum melakukan saja, sudah amat sangat insya Allah akan banyak hal. Jadi sebenarnya kita ini mau kaya atau miskin nggak jadi masalah. Gitu. Karena kalau kita kaya bisa masuk surga dengan syukur kita miskin bisa masuk surga dengan kesabaran kita kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dua-duanya. Saat ini pandangan ulama itu terhadap dunia itu masih berat
belum tengah-tengah. Jadi kalau yang ngajarin buat untuk menjauhi dunia, buat zuhud itu udah terlalu banyak lah. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir tuh dan sejenisnya itu udah terlalu banyak. Nah, tapi sebenarnya ada aspek lain yang harus kita pahami gitu. Setelah kita tadi benar dalam memahami hakikat dunia, motivasi mencari dunianya benar bahwa itu untuk wasilah ke akhirat. Kita lihat sekarang dalam surah Wal Adiyat. Allah menyebutkan apa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia al-insan manusia li hubbil khairi lasyadid. Amat sangat kecintaannya kepada al-khair. Betul? Al-khair di situ apa? Dunia. Jadi Allah menyebutkan dunia itu dengan al-khair. Satu lagi. Dalam surah Al-Baqarah ayat berapa ya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kamu, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut, ketika datang kepada kamu tanda-tanda kematian, intaroka khaironil wasiyah. Kalau kamu intaroka khaironil wasiyah. Kalau kamu punya meninggalkan al khair, maka kamu wajib membuat wasiat, ya, membuat wasiat. Apa terjemahan al khair di situ? Meninggalkan al khair. Di terjemahan Quran Departemen Agama itu adalah harta peninggalan yang banyak. Jadi artinya apa? Artinya adalah Allah menyebut harta peninggalan yang banyak itu sebagai al khair. Jadi saudara sekalian, ini kalau kita amati luar biasa gitu, menjadi motivasi kita bahwa dunia ini kalau di tangan orang beriman, ini perhatikan bahwa ni'mal malu sholih li rajuli sholih awlil mar'i sholih. Sebaik-baiknya harta itu kalau di tangan orang beriman, orang yang soleh. Nah sekarang problem bahaya besar di dunia ini, kalau harta, wealth, kesejahteraan yang megang bukan orang yang soleh, itu jadi mudor, jadi masalahnya itu. Kenapa? Karena orang-orang berimannya pada nggak mau ngejar gitu. Itu harus menjadi motivasi kita. Oke, hal yang lain saja. Misalnya disebutkan malayuti mul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sekarang apa kewajiban kita yang nggak bisa terlaksana karena nggak ada duit banyak gitu. Atau kalau ini dianggap nggak pas, kaidah ini dianggap nggak pas, ada kaidah yang lain. Al-amru bisyai'in amru biwasailihi. Ini kalau baca ini biasanya ketika pembahasan wudhu kan, bahwa perintah untuk sholat jadi nggak sah, perintah untuk wudhu karena syarat sahnya sholat itu adalah wudhu, maka perintah wudhu menjadi sebuah kewajiban karena sholat itu nggak sah tanpa wudhu. Nah sekarang kita perintah dakwah, perintah menyantuni orang miskin, perintah buat kita bisa berbuat kebaikan, bisa bahkan pergi haji, bayar zakat. Tidak bisa tanpa kita punya dana. Coba. Akhirnya apa? Kepala daerah pilkada kalah. Di bidang politik kalah. Akhirnya pemimpin orang yang nggak benar. Lihat itu Alexis. Mau di demo kayak apa, sampai muntah darah, hujan keringat juga nggak bakalan bisa. Tapi dengan tanda tangan seorang kepala daerah, selesai. Nah itu semua perlu perang itu. Perang di sini jihad siasi misalnya. Dan jihad siasi di sini perlu sumber dana, saudara sekalian. Harusnya kita ini kalaupun mau sukses, mau kaya di dunia, motivasinya itu perjuangan. Makanya kenapa kok disebutkan berturutan bahwa jihad bil amwal dan bil anfus itu selalu dijejer sama Allah. Dan selalu adalah amwal dulu, kecuali di satu surat. Khawatirnya nanti kita alasan, ya Allah, ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu nggak berjihad? Ya Allah, karena nggak ada perang. Bukankah disebutkan dalam Al-Quran, dalam suratku, dalam kitab suciku, bahwa berjihad itu dengan harta dan jiwa. Kalau nggak dengan jiwa, dengan harta. Nah, gimana kita bisa nggak melakukan hal ini? Dan keutamaannya orang yang punya duit itu luar biasa. Dia mendanai orang yang berperang seperti berperang.
Makanya nggak boleh ngiri kecuali kepada dua orang. Orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, orang yang berharta dan mendermakan hartanya. Jadi ini semoga bisa memotivasi kita saudara sekalian untuk kita ini sukses. Dan kalau udah di kepala kita ini benar, kebayang nanti kalau kita sukses tuh kita sukses kaya seperti apa. Terbayang nantinya. Bahwa kita ini pengen berinfak, bersodakoh yang banyak. Dengan infak dan sodakoh itulah kita nanti insya Allah masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di kepala kita. Kalau salah setting itu yang bikin kemudian Allah mungkin Allah sayang sama kita belum dikasih sukses. Karena kalau kita nanti dikasih sukses itu malah jadi hambatan kita ya buat meraih kebahagiaan akhirat. Nah sekarang baru kita lihat apa yang harus kita lakukan dalam era pandemi COVID-19 ini dalam bidang bisnis. Nah, saudara sekalian, hal yang menarik ya. Saya mau ngambil pelajaran dari surah Al-Hadid tadi. Ayat 20-nya tentang hakikat kehidupan dunia. Kemudian kita diperintahkan wasabiku untuk berlomba-lomba, maksimal dalam beramal soleh, mendapatkan maghfirah dari Allah. Kemudian Allah menyebutkan bahwa ada ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum ya. Dan tiadalah menimpa fi'il madhi min musibatin walaupun ini bentuk mufrad ya musibah tapi ini mirip dengan min dabatin jadi semua musibah jadi maknanya adalah kullu jadi semua musibah itu tidaklah menimpa ya musibah apapun musibah fil ardi kita baca di kitab-kitab tafsir maknanya adalah seperti gempa bumi kebakaran dan lain-lain wala fi anfusikum dan juga tidak pada dirimu sendiri, maknanya adalah penyakit, kematian, kekurangan, dan lain-lain. Itu illa fi kitabin. Sudah ada dalam kitab Lauhul Mahfud. Min qabli an nabro'aha. Sebelum an nabro'aha. Nabro'a di situ adalah fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang dilalui dengan an yang merupakan amil nawasib. Jadi dia mansub nabro'a hak di sini adalah musibah. Sudah tercatat sebelum penciptaannya. Walaupun musibah ini terjadi, bisa jadi karena adalah kezoliman manusia, kesalahan manusia, dan lain-lain. Tapi itu semua sudah tercatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Allah menceritakan tentang musibah saudara sekalian. Mari kita lihat. Dan sekarang kita sedang berada dalam posisi wabak wal bala saat ini, yaitu COVID-19. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, orang beriman yang sudah memahami hakikat kehidupan di dunia tadi, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini sifat yang harus kita miliki, likaila ya agar kamu jangan sampai likaila ta'sau. Ta'sau ini dari kata asa ya. Ya'su karena jamak jadi ya'sauna karena orang kedua jadi tak sauna. Nah, karena ada kai, jadi tak sau, nunnya hilang. Dikailah tak sau, agar kamu tidak bersedih hati. Ini bahasa Arab, saya menyampaikan agar kita menarik banget. Itu asal katanya tadi apa? Asa ya. Kalau asal katanya adalah yaksa, itu bentuknya jadi yai asu atau tai asu. Dalam bahasa Arab ini kalau akar katanya mirip, dia artinya hubung-hubungan, walaupun dia berbeda. Jadi kalau dalam Al-Quran kan ada wala tai asu. Jadi bersedih hati dan putus asa itu dekat-dekat artinya. Agar kita tidak berputus asa, bersedih ala ma fatakum terhadap apa yang luput dari kita pada saat ini dengan adanya musibah ini. Ya banyak perusahaan yang gulung tikar, nggak bisa bayar karyawan, sudah nggak ada pelanggan lagi. Wala tafrahu bima atakum. Tapi ada yang apa? Yang justru dia mendapatkan keuntungan dari musibah ini ada nggak? Ada. Itu misalnya dalam bencana COVID-19 ini di Cina itu ada orang kaya baru yaitu penghasil ventilator dan penghasil rapid test itu mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Atau pengelola ini Zoom ini dapat penghasilan yang durian runtuh. Dulu waktu krisis 98 itu Khairul Tanjung dapat peluang yang melejitkan dirinya yang luar biasa. Jadi di tengah-tengah orang yang merasakan kerugian dan sebagainya ada.
beberapa segelintir orang yang justru meningkat, ada peluang. Artinya dalam setiap kondisi ada peluang sebenarnya. Jadi kita sekarang tinggal berpikirnya, kita mau menjadi korban atau menjadi pelaku. Tapi ingat, maka Allah mengatakan ada sih yang juga sukses, tapi Allah ingatkan wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu senang, terlalu bahagia dengan apa yang kamu peroleh. Oh, nggak kena COVID, nggak tertular, bisnisnya nggak turun, omsetnya masih naik, penghasilannya masih bertahan. Kita nggak boleh terlalu berbangga lupa diri. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah nggak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, ini dikaitkan kemudian dengan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang bakhil. Dikaitkan dengan kebahilan lagi. Jadi nasihat yang kedua tadi, kembali kita untuk banyak memberikan kepada orang lain. Oke, saudara sekalian, dalam kondisi yang sekarang, kita harus memperhatikan bahwa ambil pelajaran dari kondisi yang sekarang. Begini, misalnya kita harus tahu tipikal dari bisnis kita, sifat dari bisnis kita. Ada bisnis-bisnis yang terus turun, ada bisnis-bisnis yang naik. Kita sekarang bisnis kita ada di mana gitu loh. Dan kondisi yang sekarang ini harusnya memaksa kita untuk berbenah. Misalnya kita punya rumah makan saat ini. Punya rumah makan yang menerima tamu, ada yang makan. Dan sekarang nggak boleh makan di tempat. Apa yang terjadi? Omset turun. Tapi kalau kita kemudian memaksa diri kita, oh saya harus bisa jualan online, begitu kan? Apakah memanfaatkan GoFood, GrabFood dan lain-lain? Nah, maka penghasilannya tidak berkurang. Apalagi kemudian dia sudah memahami bagaimana untuk membangun customer database. Pelanggannya dia inventorisir database-nya sehingga dia bisa memberikan informasi, memberikan promo dan lain-lain, omsetnya terus meningkat. Jadi ini mau nggak mau memaksa kita untuk belajar online. Karena pada saat ini yang nggak bisa online, problem. Ini menyadarkan kepada kita. Nah, semua bisnis-bisnis ada yang kemudian akan hilang. Bisnis-bisnis apa yang sedang turun, dan bisnis-bisnis apa yang sunrise, yang sedang naik. Nah, itu harus kita perhatikan dalam bisnis kita. Nah, saudara sekalian, maka ketika kita memang saat ini terpaksa untuk agak lebih slow down dalam kondisi saat ini, ketahuilah ini saatnya kita konsolidasi sekarang ini. Konsolidasi itu apa? Misalnya begini, saya menceritakan yang kami lakukan di HNI. Ini subhanallah, Allah bukan karena kehebatan manajemen, bukan, tapi ini semua arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah suatu ketika 1,5 tahun yang lalu di bulan Oktober, November, Desember itu biaya ekspedisi pesawat itu naik nggak karu-karuan, 3 kali naik. Januari naik lagi, 4 kali naik. Sehingga biaya ekspedisi yang tadinya hanya 5,5% itu meningkat sampai 12%. Itu bayangkan, berat sekali pada waktu itu. Sedangkan kita nggak ingin menaikkan harga untuk memberatkan konsumen. Maka waktu di tahun 2018 itu kita mulai bikin yang namanya warehouse. Warehouse itu apa? Bikin gudang. Jadi di tempat-tempat titik-titik itu ada gudang. Di Bantul ada gudang, di Surabaya ada gudang, di Makassar ada gudang. Sampai kita bikin ada 15 gudang besar, sehingga kalau tadinya dari gudang pusat langsung dikirim ke BC-BC, ke konsumen, sekarang dikirim dulu ke gudang lewat darat dan lewat laut, yang perlu waktu yang lama untuk pengiriman, tapi bisa disimpan di gudang. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Subhanallah. Sekarang ini terjadi di era COVID ini, penerbangan stuck, betul nggak? Jadi semua penerbangan, pengiriman lewat udara stuck. Harus kadang-kadang sampai seminggu baru bisa berangkat lagi. Tapi pengiriman darat dan laut nggak masalah sekarang. Nah, ternyata alhamdulillah ketika ini terjadi, sekarang ini pengiriman ekspedisi dari HN itu nggak jadi masalah. Terus berjalan. Jadi artinya setiap kali ada kesulitan, ada tantangan, pandang itu sebagai hal yang positif. Itulah ciri daripada orang yang selalu ijabiyatur ru'yah. Dia memandang segala sesuatu dengan kacamata positif. Berarti ketika ada tantangan, kita lihat justru buat evaluasi kita, buat melihat apa ada kelemahan kita, ada yang diperbaiki dari kita.
Misalnya kita punya sekolah, saat ini lagi PSBB, nggak sekolah, lagi kosong. Nah, gunakanlah saat tersebut untuk melakukan namanya konsolidasi, ya, memperbaiki sistem, menyempurnakan sistem. Ya, nggak mungkin kita lakukan ketika sedang bisnis itu berjalan kencang. Jadi manfaatkan semua hal untuk hal yang positif. Nggak ada saatnya sekarang kita melakukan perilaku yang negatif dengan mengeluh, dengan bersedih, putus asa, dan lain-lain. Nah, satu lagi saya berikan kiat, kita dalam bisnis gini, ini memang nggak mungkin disampaikan dalam waktu yang singkat, tapi saya hanya menyampaikan prinsip ya. Anda kalau bisnis, perhatikan dua hal. Satu, apa penghasilan yang merupakan penghasilan cash flow kita, yang buat kebutuhan sehari-hari kita, yang jangka pendek. Ya. Yang kedua, baru apa penghasilan kita yang memang kita rancang buat masa depan kita, yang jangkanya jangka panjang. Itu harus ada dua-duanya. Ya kan? Nah, disinilah kita harus agak serius. Rata-rata kita nggak punya penghasilan yang nomor 2 tadi, rata-rata. Kalau penghasilan nomor 1, yang jangka pendek, ini gunanya selain buat kita hidup, kalau kita punya lebih, bisa kita gunakan buat ke yang kedua. Antum harus tentukan itu. Sekarang saya penghasilan jangka pendek saya apa? Ada proyek, misalnya ada apa, lakukan. Walaupun kita tahu bahwa ini pekerjaan atau bisnis yang umurnya pendek, karena begitu ada pesaing masuk aja udah nggak bisa lagi kita melawannya. Nggak apa-apa, karena tujuannya memang jangka pendek. Kita harus punya bisnis yang jangka panjang, yang melihat kepada life cycle-nya bisnis. Life cycle itu kan dari startup, growth, maturity, decline. Jadi jangan sampai antum masuk yang bisnis yang jangka panjang masuk kepada bisnis yang lagi turun. Ya, lagi turun. Artinya apa? Yang nanti itu akan habis gitu. Tapi kita cari memang bisnis yang lagi naik. Nah, kalau kita punya dua hal tadi, maka kita sudah agak terencana itu. Nanti bisa kita diskusikan, antum punya jangka pendek apa, tapi jangan sia-siakan yang jangka panjang, harus antum create dari sekarang dan harus antum seriusin. Ya. Nah, itu mungkin beberapa hal ya, nggak bisa memuaskan pasti karena waktunya cukup singkat. Saya rasa lebih enak kalau kita diskusi saja. Kita buka diskusi, tanya jawab, saling sharing. Demikian saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.